Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat kicau mania. Ketemu lagi dengan caraku 55. Burung murai batu perlu istirahat top performance saat di lomba. Kebiasaan kita yang kita lakukan saat burung terus kita lombakan, bahkan seminggu 2 kali atau seminggu, ini bisa menyebabkan burung tersebut menurun performa baik berkicau, baik vector maupun birahi. Kebiasaan ini tentu kurang bagus untuk burung murai batu jika kita melombakan yang untuk tingkat-tingkat yang lebih besar. Burung murai batu juga mempunyai tenaga, kelelahan, bahkan juga istilahnya tingkat stres juga teman-teman. Yang pertama, keuntungan dari kita perlu istirahat lomba, misalkan 2 minggu atau diberi jeda, atau saat pandemi seperti ini lomba banyak yang tutup. Sebaiknya maksimalkan dalam merawat untuk hariannya. Yang pertama, burung kalau sering kita lombakan, tentu dia mempunyai kelelahan. Kelelahan di sini yaitu biasanya malas berkicau atau vektornya menurun. Karena performa yang kita saat lombakan itu memerlukan tenaga dan powerful untuk mengeluarkan isian maupun mengeluarkan kicauan, dan emosi baik kejiwaannya itu juga terganggu. Yang kedua, dengan istirahat lomba ini bisa menambah tenaga burung, membuat burung relaksasi, dan burung ini juga bisa menstabilkan tingkat kejiwaan maupun emosinya. Dan yang ketiga yaitu kita bisa memaksimalkan rawatan saat di rumah. Jadi untuk burung yang istirahat lomba, kita bisa memaksimalkan dengan penjemuran rutin atau pengumbaran seminggu sekali. Pemberian EF konsisten ini jauh lebih bagus teman-teman, karena di waktu saat kita tidak lomba ini menambah burung atau vektor itu jauh lebih bagus. Karena kalau keseringan kita lomba, memang harus memerlukan vitamin yang harus dikonsumsi. Seperti video saya sebelumnya yang pernah saya bahas, pemberian konsumsi vitamin ini sangat bermanfaat untuk menunjang kinerja pada burung murai batu. Di samping itu, saat kita jarang melombakan burung, tentu burung ini juga sangat bagus, baik kicauannya, baik tenaganya. Nanti teman-teman coba tidak dilombakan selama 3 minggu. Ini khusus burung yang sudah tampil lomba ya, bukan burung yang masih untuk mencari settingan atau istilahnya burung yang belum jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ini sangat pengaruh pada kinerja burung teman-teman. Di saat itu kita lebih enjoy untuk merawat burung, untuk memaksimalkan untuk harian, baik kita rawat kerodong, penjemuran, seperti itu teman-teman, lebih maksimal. Dan kita bisa meneliti di mana burung performanya saat di rumah, baik vektornya, baik tingkat birahinya, kita bisa mengontrol juga. Saat di rumah untuk jangka waktu yang lama seperti pandemi ini, apa yang kita lakukan untuk merawat burung ini agar tetap stabil nanti saat di lomba? Kalau pengalaman saya pribadi ya, kalau jangka waktu kita tidak lomba maupun pas keadaan repot apa-apa, itu yang saya lakukan yaitu memangkas jumlah EF teman-teman.
Jadi untuk jangkrik saya memberikannya tetap, tapi untuk EF tambahan itu saya pangkas. Misalkan saya beri kroto biasanya seminggu 2 kali, itu sekitar setiap pemberian itu saya beri biasanya 1 sendok atau 2 sendok, misalkan ya ini. Kalau saya sendiri 1 sendok, itu kita pangkas jadi setengah sendok atau cuma 1/4 sendok aja untuk kapasitas kroto. Ini untuk lomba yang jangka panjang, misalkan 1 bulan tidak dilombakan gitu ya. Ini yang saya pangkas hanya jumlah IF-nya aja. Jangkrik tetap, untuk kroto saya pangkas 1 sendok jadi setengah sendok untuk harian. Oh, yang kedua itu misalkan saya pakai ulat kandang, yang lain burung yang lain pakai ulat kandang, saya juga memangkas biasanya setengah sendok, biasanya 1 sendok teh ya ini saya pangkas jadi setengah sendok. Dimana agar burung ini tetap bagus dengan tidak lomba ini selama 1 bulan. Jadi selama itu saya menerapkan setiap kali kan saya lomba 2 minggu sekali ya. Untuk lombanya biasanya saya 1 minggu sekali, tetapi setiap burung saya lombakan itu 2 minggu sekali. Kalau keadaan biasa aja saya 2 minggu sekali. Jadi setiap minggu memang lomba, tapi burung satu, burung lainnya kayak gitu. Jadi saya menerapkan untuk meskipun saya istilahnya pas tidak lomba, saya menerapkan rawatan harian seperti kayaknya lomba. Misalkan harian tetap pemberian jangkrik, tadi porsi saya kurangi untuk EF-nya aja ya. Jadi nanti kalau 2 minggu lomba, saya terapkan juga kayak gitu, kayak mau lomba. Misalkan minggu lomba, setu ya saya terapkan kayak lomba. Misalkan pengkerudungan kayak gitu. Terus pemberian EF yang dinaikkan atau diberi kroto atau tambahan ulat Hongkong seperti itu, saya menerapkan seperti waktu lomba. Jadi setelah misalkan lombanya minggu sore, saya berarti sore harus men-setting dengan ulat Hongkong seperti itu kayak lomba, baru saya ablak waktu sore kayak penerapan lomba. Ini jauh lebih bagus, membiasakan burung untuk seperti di lomba kayak gitu. Dengan settingan seperti ini akan memudahkan burung akan maksimal. Tetapi mandi juga tetap, jemur juga tetap kayak gitu. Tapi ya adanya perlu istirahat untuk full kerodong harian. Jadi misalkan burung kita rawat jam 12 full kerodong, ya seperti itu terus teman-teman. Cuma yang membedakan di sini adalah pengurangan pada porsi kroto atau ulat kandang. Itu saya berikan setengahnya. Untuk jangkrik yang tadi saya bilang tetap. Dan waktu lomba ya seperti perlakuan lomba. Jika minggu lomba ya saya mandikan seperti biasa. Mau lomba diberi jangkrik kayak gitu. Baru nanti diablak sekitar setengah jam atau 1 jam, baru dimasukkan lagi ke rumah untuk kerodong. Untuk perlakuan umbaran, biasanya saya menggunakan umbaran seminggu sekali. Jadi untuk burung jadi seperti itu. Jadi porsi umbaran saya tambah jadi 2 kali. Misalkan umbar cuma Senin saja, sekarang jadi Senin sama Selasa. Ini adalah untuk mengontrol tingkat birahi pada burung dan emosi, dan burung akan sehat saat olahraga. Sebenarnya itu aja teman-teman, tapi dengan catatan secara konsisten. Itu aja saran dari saya buat teman-teman. Kalau cocok buat teman-teman monggo dipakai. Kalau mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda, silahkan berbagi di kolom komentar. Mari kita berbagi bersama-sama agar kita saling bertukar ilmu
tentang rawatan burung murai batu lomba. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.